Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Rika Rahmawati. Kali ini saya akan membahas tentang siklus menstruasi. Yang pertama ada pengertian menstruasi. Menstruasi atau haid adalah perdarahan secara periodik dan siklik dari uterus disertai pelepasan dinding rahim atau endometrium yang terjadi setiap bulannya kecuali pada saat kehamilan. Menstruasi yang terjadi setiap bulan secara terus-menerus disebut sebagai siklus menstruasi. Menstruasi biasanya terjadi pada usia 11 tahun dan berlangsung hingga menopause atau sekitar usia 45 tahun sampai 55 tahun. Normalnya menstruasi berlangsung selama 3-7 hari. Panjang siklus menstruasi ialah jarak antara tanggal mulainya menstruasi yang lalu dan mulainya tanggal menstruasi berikutnya. Nah, panjang siklus menstruasi yang normal itu adalah 28 hari. 20% wanita dengan siklus 28 hari biasanya yang ditemukan siklus 25-35 hari. Terdapat sekitar 97% wanita yang berovulasi, siklus menstruasinya berkisar antara 18 sampai 24 hari. Jika siklusnya kurang dari 18 hari atau lebih dari 42 hari, maka wanita tersebut tidak berovulasi atau disebut sebagai anovulator. Menurut Profesor Dr. Hanifah Wigjosastro, spesialis obstetri dan ginekologi pada tahun 2005, siklus haid merupakan waktu sejak hari pertama haid sampai datangnya haid periode berikutnya. Sedangkan panjang siklus haid adalah jarak antara tanggal mulainya haid yang lalu dan mulainya haid berikutnya. Klasifikasi siklus menstruasi normal. Pada siklus ovarium, ada siklus luteal, siklus ovulasi, dan siklus folikuler. Yang pertama, tahap folikel, rata-rata 10-14 hari. Nah, produksi ovum terjadi pada rongga yang kecil sekali dalam ovarium yang disebut sebagai folikel. Pembesaran folikel menghasilkan estrogen atau oestradiol yang menyebabkan uterus siap untuk implantasi embrio atau uterus lapisannya menebal. Pada tahap ovulasi yaitu 1 hari, folikel membesar dan memecahkan dinding ovarium. Ovum dilepaskan ke saluran telur atau saluran tuba Fallopi. Biasanya hanya satu yang dilepaskan pada satu saat. Selanjutnya ada tahap luteal, rata-rata 10-14 hari. Jaringan kuning mengisi folikel setelah ovulasi, yang disebut corpus luteum. Badan kuning mengeluarkan progesteron yang memelihara ketebalan uterus jika kehamilan terjadi. Siklus selanjutnya yaitu siklus uterus. Ada fase menstruasi, fase regenerasi dan proliferasi, dan fase prahaid atau sekretori. Fase menstrual, suatu rangkaian perubahan siklus yang terjadi pada endometrium uterus setiap bulan sebagai responnya terhadap perubahan kadar plasma hormon-hormon ovarium. Fase menstrual hari ke-1-5, pada tahap ini uterus menebal semua, kecuali bagian terdalam endometrium. Dan stratum functionalis dilepaskan dari dan keluar melalui vagina. Pada hari ke-1, kadar FSH baru saja meningkat. Pada hari ke-5, produksi estrogen dimulai. Fase regenerasi dan proliferasi. Fase proliferasi hari ke-6-14. Di bawah pengaruh peningkatan kadar estrogen, stratum basalis menghasilkan lapisan fungsional baru, yaitu stratum functionalis.
Sebagai lapisan baru yang tebal, kelenjarnya membesar dan arteri spiralisnya meningkat jumlahnya. Fase prahaid atau sekretori. Progesteron dari corpus luteum bekerja pada endometrium menyebabkan arteri spiralis memanjang dan memilin secara kuat dan mengubah stratum functionalis ke suatu mukosa sekretori. Kelenjar uterus membesar, memilin, dan mulai mensekresi nutrisi glikoprotein ke dalam rongga uterus. Hal ini juga distimulasi oleh progesteron. Apakah tujuan dari perubahan-perubahan ini? Bila kadar progesteron turun, misalnya implantasi tidak terjadi, arteri spiralis tegang dan spasme. Pada keadaan ini, sel-sel endometrium menolak oksigen dan nutrien sehingga menyebabkan sel-sel itu mati. Arteri spiralis berkonstriksi satu saat akhir dan kemudian tiba-tiba relaksasi dan membuka lebar. Darah deras mengalir dan memenuhinya yang menyebabkan kapiler luruh dan siklus uterus kembali ke hari ke-1. Hipotalamus memproduksi gonadotropin releasing hormones atau GnRH. Lalu GnRH dibawa melalui sistem vena portal menuju kelenjar hipofisis anterior atau kelenjar pituitari. Gonadotropin releasing hormones menyatu pada reseptor spesifik yang menginduksi sekresi luteinizing hormone atau LH dan follicle stimulating hormone atau FSH. Pelepasan FSH dan LH bergantung pada GnRH dan terjadi setiap 90 menit berkala. Estradiol dan progestin mengatur transmisi neurokimia ke hipotalamus untuk memproduksi GnRH atau umpan balik negatif. Endogen opioid, katekolamin, dan lain-lain memodulasi fungsi dari neuron-neuron GnRH. Tanda dan gejala siklus menstruasi. Yang pertama, fase perdarahan. Pada fase ini, kadar progesteron dan estrogen menurun. Di rahim, lapisan endometrium yang rusak ditumpahkan sebagai menstruasi. Di ovarium, telur yang matang dilepaskan dari ovarium. Nah, pada fase ini, sistem pertahanan tubuh lemah. Lalu kulit menjadi kering dan suhu tubuh rendah. Fase selanjutnya yaitu fase folikel. Pada fase ini, progesteron tetap rendah, hormon perangsang folikel meningkat, estrogen dilepaskan, dan kadar testosteron meningkat. Pada rahim, endometrium tumbuh dan menebal untuk mempersiapkan implantasi embrio. Nah, pada fase ini, metabolisme tinggi, kulit ada di tingkat optimal penyerapan, tubuh menjadi energik, moodnya positif atau good mood, dan sangat menikmati. Fase selanjutnya yaitu fase ovulasi. Pada fase ini, progesteron menurun secara perlahan dan kadar estrogen mencapai tingkat optimal. Di dalam rahim, endometrium mengeluarkan protein dalam persiapan untuk telur yang telah dibuahi untuk ditanam. Di ovarium, ovulasi adalah hari ke-14 dari siklus menstruasi. Telur dilepaskan. Nah, pada fase ini, kulit dalam kondisi yang paling bagus. Suhu tubuhnya tinggi, nafsu makannya pun meningkat. Namun, energinya sedikit dan menarik diri dari sosial. Fase yang terakhir yaitu fase luteal. Pada fase ini, progesteronnya meningkat dan kadar estrogennya pun tinggi. Dalam rahim, jika implantasi tidak terjadi, maka endometrium mulai rusak. Di ovarium, corpus luteum tumbuh di ovarium tempat sel telur yang matang dilepaskan saat ovulasi. Pada fase ini, wanita menstruasi mudah depresi, masalah pada kulit, nyeri pada payudara, nafsu makan meningkat, cepat lelah, dan suhu tubuhnya meningkat. Selanjutnya adalah gangguan haid dan siklusnya.
kelainan dalam banyaknya darah dan lamanya perdarahan pada haid. Yang pertama, hipermenorea atau menoragia, yaitu perdarahan haid yang lebih banyak dari normal, yaitu lebih dari 8 hari. Nah, kalau hipomenorea, ini kebalikan dari hipermenorea, yaitu perdarahannya lebih pendek dari biasanya. Sebab kelainan ini terletak pada kondisi dalam uterus. Yang selanjutnya yaitu kelainan siklus. Yang pertama ada polimenorea, di mana siklus haid lebih pendek dari 21 hari, disebabkan oleh gangguan hormonal seperti gangguan ovulasi, masa luteal menjadi lebih pendek. Nah, kalau oligomenorea ini kebalikan dari polimenorea, yaitu siklus haid lebih dari 35 hari. Nah, kalau amenorea, dia tidak adanya haid sedikit pun dalam 3 bulan berturut-turut. Jadi, wanita itu tidak mengalami menstruasi selama 3 bulan berturut-turut. Nah, amenorea ini dibagi menjadi amenorea primer dan sekunder. Perdarahan di luar haid, metroragia, siklus perdarahan yang terjadi dalam masa antara 2 haid. Perdarahan terpisah dari haid. Ada 2 jenis perdarahan, metroragia dan menometroragia, disebabkan oleh kelainan organik pada alat genital dan kelainan fungsional. Yang terakhir, gangguan lain yang ada hubungan haid, yaitu dysmenorrhea, merupakan rasa tidak enak dan nyeri di perut bagian bawah sebelum dan selama haid, dan seringkali timbul rasa mual sehingga penderita tidak bisa melakukan pekerjaan dalam beberapa jam atau hari. Nah, dysmenorrhea ini dibagi atas primer dan sekunder. Kalau dysmenorrhea primer itu esensial, intrinsik, dan idiopatik. Kalau dysmenorrhea sekunder itu disebabkan oleh kelainan ginekologik seperti salpingitis kronika, endometriosis, adenomiosis uteri, stenosis cervicis uteri, dan lain-lain. Premenstrual tension, keluhan yang timbul beberapa hari sebelum datangnya haid dan menghilang setelah haid datang. Keluhannya iritabilitas, insomnia, nyeri kepala, rasa mual, dan pembesaran pada mamai. Penyebabnya karena ketidakseimbangan hormon estrogen dan progesteron. Vicarious menstruation, terjadinya perdarahan ekstragenital dengan interval periodik yang sesuai dengan siklus haid. Mitos, MERS, dan perdarahan ovulasi. Nyeri antara haid terjadi pada siklus ovulasi. Rasa nyeri terjadi dalam beberapa jam, disertai dengan perdarahan atau tidak, dan tidak disertai mual muntah. Ada sekret berwarna coklat atau perdarahan seperti kasus haid. Mastalgia, rasa nyeri dan pembesaran mamae sebelum haid. Sebabnya edema dan hiperemi karena peningkatan relatif dari kadar estrogen.